Semangat pagi saudara, semangat sehat, bertemu kembali dengan saya, Pak Pendeta Daniel dari GKJ Purwokerto. Di pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan untuk renungan kita hari ini. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu telah Kau nyatakan kepada kami sepanjang malam ini. Kami dapat bangun dengan kesehatan dan berkat baru. Dan kami hendak mengucap syukur di hari ini dengan berkat-Mu, dengan kesehatan dan dengan anugerah-Mu. Pimpin kami dan berkati kami, tetapi kuduskan kami ya Tuhan, dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perkataan dan perbuatan kami di depan Tuhan maupun di depan sesama kami, yang kami akui ataupun yang kami sembunyikan. Biarlah dengan darah Kristus kami layak menerima kebenaran firman-Mu yang hendak kami lakukan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini Rabu tanggal 22 April, sudah hampir sebulan 2 minggu kita memasuki COVID-19, dan kita bersyukur Tuhan terus melindungi kita berada di dalam keadaan sehat karena penyertaan Tuhan, karena ketaatan kita kepada firman-Nya, juga kepada pemerintah. Kita juga tetap menjaga makanan minuman kita tetap bergizi. Kita juga bisa terus bersuka cita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan leksionari sangat indah dan saya suka banget karena diambilkan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Dan tentu Bapak Ibu saudara ingat ayat itu, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara, saya jadi ingat cerita ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Allah ketika mereka kelaparan, ketika mereka kekurangan air. Mereka bersungut-sungut, mereka lupa akan kasih Tuhan, akan mujizat-mujizat yang telah mereka terima. Baru saja mereka menerima mujizat, mereka melupakannya ketika mereka kelaparan dan kehausan. Mereka segera mengumpat Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghukum mereka dengan mengutus ular untuk menggigit setiap orang Israel yang ada di kemah mereka. Sehingga mereka kemudian berteriak, minta tolong. Allah menyuruh Musa untuk membuat rerekan ular tembaga yang dipasang di atas tiang. Dan setiap orang yang melihat rerekan ular tembaga itu sembuh. Saya jadi ingat lagu Srono mandenging salib tiang dosa gesang tinebus agung dosaniro dicempene Allah kang sinalib gesang ngesahaken duraka kita dawek den pandeng srono mandenging salib tiang dosa gesang tinebus agung dosaniro.
hanya dengan memandang salib yang digambarkan dalam rerekan ular tembaga, maka hiduplah bangsa Israel. Nah, hari ini kalau kita masih menjalani di dalam COVID-19, tentu Allah bekerja di dalamnya. Ketika kita taat kepada firman-Nya, hiduplah kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berfirman, barang siapa yang percaya akan hidup. Ya, saya jadi ingat lagu yang begitu indah dan nanti akan saya tutup dengan lagu itu. Barang siapa yang percaya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, akan semua orang di dunia ini. Maka ia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang tadi di dalam gambaran di awal itu digambarkan dengan rerekan ular tembaga yang dipasang di atas tiang, dan setiap orang yang memandangnya akan sembuh walaupun dia sudah akan mati. Demikian juga kasih Allah dinyatakan kepada semua orang di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau saat ini kita masih berada di dalam suasana COVID yang karena kita juga belum tahu Bapak Ibu Saudara, karena ketidaktaatan orang yang sakit, positif, berkeliaran dan menularkan ke orang lain, itu yang membuat cukup lama menghentikan COVID-19 ini. Nah, karena itu bagaimana dengan saudara dan saya di dalam menanggapi apa yang difirmankan Tuhan. Kasih Tuhan itu besar, tinggi. Dia hanya meminta percaya. Dia hanya meminta memandang Kristus. Ketaatan kepada perintah itu, maka selamatlah. Nah, mari saudara-saudara, kalau Allah sudah memberikan sarana agar kita hanya percaya, kalau Allah juga telah memberikan sarana melalui pemerintah dengan taat, dengan stay at home, dengan melakukan kegiatan yang positif, tidak kemana-mana, itu akan sangat gampang, secara sangat sederhana. Kalaupun toh harus keluar sekarang bisa diatur dengan GoSend atau Gojek atau dengan apapun. Semua bisa diatur asal kita percaya, asal kita taat. Dengan ketaatannya kepada Kristus, kepada firman-Nya, kita akan diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi COVID ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari di hari-hari ke depan, dalam kita terus menjalani hidup ini, kita mari tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap taat kepada firman-Nya. Oleh karena firman itu, saya jadi ingat lagu dan saya akan menutupnya dengan lagu. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary tree from sin and make me free. One day He's coming back, how glorious it will be. Wonderful His love for me. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya putranya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa,
hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara dan kita semua. Amin.